Iya, ini menarik. Doa yang tidak sampai. Nah, seperti saudara tahu, kita setelah banyak belajar tentang doa, kita ada seri doa dan kita juga pernah menggelar sebuah prayer camp ya, seperti seminar tentang doa. Kalau saudara masih ingat, saudara yang hadir. Nah, seperti kita tahu bahwa semua orang, ya mungkin tidak semua, tapi kebanyakan orang berdoa. Ya, apakah orang Kristen, apa believers atau non-believers banyak berdoa. Nah, kita bicara kalau orang Kristen sendiri berdoa, ternyata tidak semua doa itu sama. Ya, memang doa besar kuasanya, tapi ternyata tidak semua doa itu berkuasa. Tidak semua, tidak sama, saudara. Nanti kita akan tahu. Ya, harusnya saudara masih ingat sih. Ya, tidak sama, benar-benar tidak sama. Satu orang dengan yang lain doanya bisa berbeda. Nah, seringkali kita berdoa, kita menantikan hasilnya, lalu hasilnya yang kita tunggu, jawaban doa itu katakanlah tidak datang-datang. Ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mungkin sampai setahun, bahkan lebih tidak datang yang ditunggu. Dan kita bingung, kok doa saya tidak terjawab seperti itu. Ya, mungkin saudara pernah mengalami atau saudara pernah mendengar ada kenalan saudara yang cerita mengalami hal demikian. Nah, dan biasanya di titik itu manusia mulai mencari tahu kenapa. Ya, apa yang salah? Dan itu tidak mudah, saudara, tidak mudah. Nah, karena mindset manusia itu begitu kuat, jiwa manusia, pikiran manusia begitu kuat, sehingga pada saat itu terjadi dan kita ingin tahu, Tuhan, kenapa saya kok nggak terjawab doanya? Dan tidak ketemu-temu jawabannya. Paling mudah manusia akan sampai kepada kesimpulan yang dibikin sendiri, belum tentu betul. Tapi kesimpulan itu dibuat oleh manusia sendiri. Yang paling umum adalah, oh ya itu berarti Tuhan tidak berkenan. Udah, seperti itu. Tuhan tidak berkenan. Belum tentu. Seringkali perkataan Tuhan tidak berkenan, itu hanya lahir dari ketidaktahuan manusia yang mencari jawaban tapi nggak ketemu jawabannya. Yang sesungguhnya terjadi belum tentu seperti itu. Nanti kita akan lihat, saya akan bawa beberapa contoh. Tentunya ada banyak mengapa. Kalau ditanya mengapa itu tidak mudah menjawabnya. Ya. Karena kasus demi kasus akan tidak sama. Ya, tapi apa yang membuat doa tidak sampai? Ada. Nanti kita akan lihat satu persatu di Alkitab. Mengapa demikian? Nah, begini saudara. Kita hidup sebagai orang Kristen, doa kita kan nggak sama, toh. Cara kita berdoa tidak sama. Tapi pada saat kita bertumbuh akan pengenalan kita akan Kristus, kita bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kita sudah belajar belum lama, mungkin 2-3 minggu lalu, Christ in you, Kristus di dalam kita. Di dalammu ada Kristus. Dan engkau mengambil bagian di dalam Kristus. Partakers of Christ. Nah, jika identitas itu kita ingat dan kita pahami benar-benar, maka doa kita tidak sama lagi. Tidak sama lagi. Nggak sama, saudara. Nggak sama. Nah, seperti kita tahu doa secara umum adalah orang datang kepada Tuhan dan memohon sesuatu. Seperti membawa list permohonan seperti itu kan. Banyak, list 1, 2, 3. Tuhan tolonglah aku mengalami A, B, C, D, E gitu. Selesai semua, terus tutup dengan satu kata, amin, terus ditinggal. Udah, ditinggal gitu. Gitu, terus ditunggu kan. Ditunggu listnya kapan nyampainya gitu kan. Gitu. Itu yang paling basic, tapi banyak. Maksudnya kita harus bertumbuh. Nggak cuma itu. Doa tidak cuma seperti itu. Nah, sekali lagi, banyak problem doa yang tidak terjawab atau doa yang bukan keliru, tapi itu adalah tahap awal. Ya, seringkali kita tidak bertumbuh karena masalah identitas kita yang keliru. Ya, kita udah belajar juga 2-3 minggu lalu mengenai identitas yang keliru. Pada saat identitas kita tidak akurat, tidak keliru. Karena begini saudara, kita melihat diri kita tidak sama dengan Tuhan melihat kita. Tidak. Makanya kita perlu buka Alkitab sendiri. Membaca firman Tuhan, membuka Alkitab sendiri tidak sama dengan pada saat kita duduk dan mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Atau saudara sedang di rumah dan saudara search atau scrolling sosial media dan lihat di YouTube mungkin atau Instagram atau apa, dan saudara klik khotbahnya si A, si B, si C. Tidak sama dengan saudara buka Alkitab dan saudara baca sendiri. Nggak sama, saudara. No, it's not the same. Karena setiap yang saudara dengarkan, apakah itu khotbah seorang terkenal sekalipun, itu revelation-nya, pewahyuannya dia yang khotbah. Tidak otomatis itu menjadi milikmu. Enggak.
Tidak. Ada yang harus dilakukan sehingga apa yang saudara dengar itu benar-benar menjadi rema buat saudara. Beda kalau kita buka sendiri, buka Alkitab. Gitu. Tapi tentunya banyak yang berkata, saya baca Alkitab tapi nggak ngerti. Nggak ngerti, maka itu perlu bantuan. Seringkali kita perlu bantuan untuk membuat kita mengerti. Tapi janganlah itu menghentikan kita dari kita membuka Alkitab. Kita berkata bahwa firman Tuhan adalah roh dan hidup. Jadi gimana pun juga dalam keadaan apapun, tetap kita harus buka Alkitab kita sendiri. Baca dan renungkan baik-baik. Oke, nah ada satu ayat yang, nah ini dia. Not this one. Iya, Filemon. Ini jarang sekali dibuka. Filemon jarang sekali dibuka. Saya nggak tahu apakah saudara pernah baca ini. Cuma satu pasal saja. Filemon ya tentunya 1 ayat 6 ya, karena cuma 1. Nah, berkata demikian bahasa Indonesia. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Kalau saya kasih saudara 30 detik sampai 1 menit suruh memahami ini, nggak gampang tuh. Karena seringkali bahasa Indonesia terjemahannya tidak lebih mudah. Dan saya nggak tahu kenapa kok diterjemahkannya seperti ini. Makanya saya bawa 2 versi. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Nah lo gimana coba? Kita lihat bahasa Inggris ya. Lebih gampang. Lebih gampang, dan saudara akan tahu ini gak sama ternyata. Oke, that the communication of your faith may become effectual, effective. Ada kata communication of your faith. Nah, kata communication, komunikasi ya tentunya kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, itu bukan hanya secara literal komunikasi kayak orang ngomong. Ya. Communication of your faith itu mengandung arti operation of your faith. Bagaimana iman kita bergerak, bagaimana iman kita beroperasi akan menjadi efektif. Mungkin gitu gampangnya bergimana? Dengan apa? Acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Akan menjadi efektif dengan cara pada saat kita memahami, mengetahui, mengerti, acknowledge, mengakui segala sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita sendiri. Beda kan artinya? Pada saat saudara tahu ada sesuatu yang baik yang telah dikerjakan Tuhan di dalam dirimu, udah di dalam loh. Udah di dalam. Every good thing which is in you sudah di dalam. Makanya waktu itu kita belajar Christ in you. Pada saat kita tahu itu, maka operation iman kita akan menjadi lebih efektif. Itulah membuat doa kita menjadi tidak sama. Ya, ini penting sekali. Makanya seringkali masalah identitas ini menjadi dasar dari problem yang lain. Sehingga musuh, iblis, Satan berusaha menghalangi jangan sampai orang-orang benar, jangan sampai orang-orang Kristen itu tahu siapa engkau sesungguhnya. Karena kalau sampai tahu, bahaya buat mereka. Karena kalau sampai saudara tahu, maka doamu akan berkuasa. Makanya dihalangi supaya jangan sampai tahu dengan berbagai cara. Nah oke, nah kita akan lihat ada beberapa hal ya yang membuat doa tidak sampai atau doa seakan-akan tidak berkuasa. Oke, kita lihat satu-satu. Oke ya. Nah sebelumnya ada foundation dulu yang kita harus pahami. Ya, basic foundation. Nah, Filipi 2 ayat 10. Kita harus lihat ini dulu. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Selesai toh? Langit, di bumi, tempat kita berpijak, dan di bawah bumi. Segala sesuatu. Segala yang ada di langit, di bumi, dan bawah bumi. Ya, bertekuk lutut di bawah apa? Di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya mengapa pada saat kita berdoa, kita akhiri dengan in the name of Jesus.
tanpa kita tahu mengapa kita mengakhiri doa kita dengan kalimat dalam nama Yesus, maka itu hanya tanda kutip seakan seperti mantra dan akan kehilangan kuasanya. Tapi kalau kita tahu, itu beda. Karena tidak semua orang bisa menggunakan nama Yesus. Hanya orang yang di dalamnya ada Roh Kudusnya. Baru dia bisa pakai nama Yesus. Ya, saya tidak akan masuk ke situ. Itu another teaching. Ya, tapi itu yang membuat nama itu bukan sebagai mantra atau bukan sebagai closing kalimat penutup. Enggak. It's a legal standing yang membuat nama itu ada berkuasa. Sehingga dua orang bisa mendoakan doa yang sama, tapi hasilnya tidak sama. Tidak sama. Dan ini basicnya ya. Mengapa kita berdoa menggunakan dalam nama Yesus, lalu kita tutup dengan satu kata, amin. Amin. Artinya adalah terjadilah. Amin. So be it. Terjadilah seperti yang engkau doakan. Ya, itu harus tahu ya. Oke, yang pertama, apa yang menyebabkan doa tidak sampai atau doa seakan-akan tidak ada kuasanya adalah ini. Yang pertama. Bukan yang ini, yang pertama. Tidak yakin. Yakobus 5 ayat 16 bagian yang B. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. It's in the Bible. Nah, dalam ayat ini sebetulnya ada dua hal. Satu, orangnya harus benar. Doa orang benar. Orangnya tuh. Bila dengan yakin. Berarti kalau nggak yakin, hasilnya beda. As simple as that. Ya, ini sering kita dengar. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tentunya kita bicara oke, itu masalah iman. Betul sekali. Tapi banyak sekali detailnya. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Itu nomor satu. Harus yakin. Ya, harus yakin. Nah, berikutnya adalah ini. Slide berikut. Double-minded. Apa itu double-minded? Ini cukup keras. Masih di Yakobus. Pasal 1 ayat 6 dan 8. Kita lihat, hendaklah ia memintanya, maksudnya barang siapa berdoa, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Double minded itu mungkin bimbang bahasa Indonesia ya. Jangan bimbang atau tadi kan tidak yakin. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7 ini keras. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati atau double minded tidak tetap dalam segala langkahnya. Coba kita cek gitu. Apakah ini ada dalam kehidupan kita? Salah satunya double minded atau mendua hati itu kita di hati percaya sesuatu tapi di mulut keluar sesuatu yang berbeda. Nah itu gitu, nggak sama di sini yang dipercayai sama yang keluar dari mulut itu tidak sama. Itu mendua hati. Alkitab jelas bilang, nggak bisa, kamu nggak akan terima. Bukan cuma masalah percaya, ini sama yang di sini harus sinkron. Ya, now this is very important, double-minded. Lalu berikutnya adalah halaman berikutnya please, tidak berkata atau diam saja. Seringkali kita berdoa tidak mengeluarkan suara. Pada saat kita berdoa sendirian, mungkin di saat-saat pribadi kita, momen-momen pribadi, dalam hati. Tidak salah. Tapi ada kalanya kita berdoa harus mengeluarkan suara. Nanti saya kasih tahu kenapa. Kita akan belajar lebih jauh. Tidak berkata. Nah, kita lihat dulu apa ayatnya. Ini tadi sudah dibaca. Saya nggak janjian sama Marcel. Ya kan? Markus 11 ayat 23. Betul kan? Tadi kan ini kan yang dibaca kan? Ya kan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata tuh, ngomong tuh. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal itu tadi, tidak bimbang. Sebelumnya kita sudah belajar tadi ya, tidak mendua hati. Tetapi percaya, yakin, bahwa apa yang dikatakannya, bukan dipikirkan, dikatakannya. Apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini tidak mudah ayat ini. Kenapa? Karena di kalimat terakhir, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Sudah terjadi belum? Belum terjadi. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi.
Kita disuruh tidak bimbang dulu dan percaya meskipun belum terjadi. Baru setelah itu hasilnya muncul, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Makanya harus sinkron kan ini sama ini. Percaya dengan hati, berkata dengan mulut. Seringkali hati kita sudah percaya, tapi selesai doa menunggu, jawaban doa tidak datang-datang, mulut kita mulai berkreasi, mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan hati kita. Nggak bisa gitu, tidak bisa. Itu double minded, itu mendua hati. Ya. Nah, nextnya adalah ini. Ya, slide berikut please. Unforgiving, tidak mau mengampuni. Ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Dan kita mungkin gini. Bahkan Yesus mengajari muridnya berdoa. Mengapa di dalam doa Bapa kami ada satu line yang berkata, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada. Kenapa harus ada kalimat itu sih? Kita lihat dulu. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu, bukan dalam pikiran, terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kadang kita mikir, apa sih hubungannya? Saya berdoa kan, saya datang kepada Tuhan memohon sesuatu. Kenapa kok harus menguji hati? Ini kan suruh menguji hati tuh. Hatimu bersih nggak? Gitu kan? Hatimu bersih nggak? Adakah sesuatu di dalam hatimu? Sekiranya ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ini membuktikan apa? Tuhan melihat hati. Setiap kali kita datang ke hadapan Tuhan, kita ngomong dengan mulut kita, dia lihat dalamnya. Dia lihat dalamnya. Hatimu kayak apa? Kita ngomong, kita mau nangis-nangis di hadapan Tuhan, dia lihat hatimu kayak apa? Dalamnya kayak apa? Bersih nggak hatimu? Adakah engkau tidak mengampuni orang lain? Adakah kita membenci orang lain? Kayak apa hati kita? Ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kayaknya nggak ada hubungannya. Tapi itu yang dilihat Tuhan, hati kita. Ya, jangan sampai ini menghalangi doa kita. The problem is seringkali kita tidak sadar di dalam kita. Kita merasa nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa Tuhan. Tapi ternyata ada sesuatu dalam hati kita. Ini kita bicara sesuatu dalam hatimu terhadap orang lain. Betul kan? Bukan sesuatu dalam hati orang terhadapmu. Gak sama. Sesuatu di dalam hatimu terhadap orang. Sesuatu dalam hati orang terhadapmu, engkau tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi sesuatu yang di dalam hati kita terhadap orang, kita bisa cari tahu. Nah, itu yang disuruh cek dulu. Yang itu yang harus dicek. Ya. Ampunilah dahulu. Forgive. Jadi forgiveness itu nggak ada urusannya sebetulnya dengan siapa yang salah. Tidak. Tidak ada urusannya. Forgiveness adalah supaya tidak ada penghalang antara doamu dan surga. Ya. Berikutnya. Lupa berharap. Wah, kedengarannya kayaknya nggak mungkin lupa berharap. Tapi ternyata ini terjadi. Bisa terjadi dan kerap terjadi. Markus 11 ayat 24. Tadi ayat 23, ini lanjutannya 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Ini tidak mudah. Percayalah kamu telah, maka akan. Udah terima belum? Belum. Tapi disuruh percaya bahwa telah menerima. Ini challenge. Percayalah kamu telah menerima, maka kamu akan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berarti kita belum terima ini saat ini. Tapi disuruh percayalah bahwa kamu telah menerima. Baru kita melihat. Terbalik seakan-akan. Dari konsep dunia terbalik. Belum lihat, tapi suruh percaya dulu. Ini dia.
Berarti apa? Berarti pada saat kita datang kepada Tuhan, kita berharap, benar-benar punya harapan. Nah seringkali yang sering lupa tuh begini, kita berdoa, sudah kita tutup dengan amin, bahkan dengan dalam nama Yesus, tapi sikap hati kita adalah whatever will be, will be. Tahu gak? Whatever will be, ya udahlah, terserah Tuhan lah. Mau gimana? No, tidak seperti itu. Kita harus berharap. Kita harus berharap, bukan ya udah apa yang akan terjadi terjadilah. Bukan seperti itu, saudara. Jangan lupa mengharapkan apa yang kita doakan. Kita menantikan ini akan datang. Kita tahu itu akan datang. Belum datang, tapi kita disuruh percaya bahwa kita telah menerima. Ya. Sederhana ayatnya, tapi tidak mudah. Tidak mudah. Oke, lanjut ya. Oke, nah berikutnya adalah, jahat. Apa ini kok jahat? Oke, kita lihat 2 Timotius 2 ayat 19 bagian B. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Kita berdoa, kita tutup dengan dalam nama Yesus. Karena kita tahu, kita sudah diajari, oke, nama itu berkuasa. Karena kita pengikut Yesus Kristus, sehingga dalam doa kita tutup dengan dalam nama Yesus. Ingat, itu bukan closing statement. Tapi ayat ini bilang, pada saat kita menyebut nama Yesus, tinggalkan kejahatan. Saya nggak jahat, Tuhan. Saya tidak jahat. Begini saudara, kita lihat bahasa Inggrisnya nih. And let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. Bahasa iniquity itu nggak sering dipakai zaman sekarang. Iniquity. Jadi begini, pemahaman kita kalau kita bicara jahat adalah sesuatu yang kita lakukan merugikan orang lain. Betul kan? Maka itu jahat. Sehingga kita dengan mudah, saya nggak pernah jahat Tuhan. Saya tidak merugikan orang lain. Saya tidak melakukan sesuatu yang membahayakan orang, merugikan orang. Tapi iniquity itu bukan cuma itu. Nah seringkali, makanya tadi kita di awal kita sudah bahas bahwa apa yang dilihat Tuhan dengan pemahaman kita seringkali tidak sama. Tidak sama. Kita bisa berpikir saya orang baik Tuhan. Setiap kita akan berpikir kita orang baik tuh, bener kan? Gitu loh. Tapi begini, setiap ada firman dan kita langgar, itu ini. Kita tahu satu, kita langgar, itu ini. Jika kita tahu nggak usah melanggar, kita tahu harus melakukan tapi tidak kita lakukan, itu nggak melanggar kelihatannya. Karena Alkitab memang bilang begitu kan, ya. Under New Covenant begitu. Pada saat kita tahu harus melakukan tapi kita tidak melakukannya, pandangan manusia, ya dia nggak jahat, dia nggak merugikan orang. Tapi menurut Alkitab, itu yang ini. Gitu. Suatu saat pernah ada orang ngomong, jadi mendingan nggak tahu dong. Mendingan nggak tahu. Sorry, udah terlanjur tahu. Saudara sudah terlanjur tahu. Saudara di ruangan ini udah terlanjur tahu. Gitu. Itulah bertumbuh di dalam Kristus begitu. Kalau udah tahu, maka kita akan diharapkan melakukan apa yang kita sudah tahu. Jadi nggak bisa lagi mundur, nggak bisa. Karena sudah terlanjur tahu. Di dalam kita sudah ada Holy Spirit, ya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Tinggalkan kejahatan. Ini bisa menghalangi. Nah, sampai sini kita ini udah banyak saudara. Udah berapa tadi itu? Kita udah tahu bahwa tidak semua doa sama dan ada hal-hal tertentu yang menghalangi sehingga doa tidak sampai. Oke, lanjutnya biar cepat. Di sini apa? Tidak submit, tidak tunduk, tidak obey, tidak taat kepada Tuhan. Ada ayatnya, semuanya ada ayatnya. Jadi kita nggak ada ya, semuanya kan ada ayatnya kan. Yakobus 4 ayat 7, sering sekali ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk dulu, baru lawan. Baru musuh akan pergi. Nah, pada saat kita baca ayat ini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mungkin kita pikir, saya nggak ada urusannya sama iblis. Nanti dulu, bisa jadi segala sesuatu atau ada hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita itu karena dihalangi oleh musuh atau iblis atau Satan. Tunduk kepada Allah, submit, baru lawan.
Jangan dibalik. Itu manual booknya berkata demikian. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Jangan sampai nanti seperti anak-anak Skewa. Tahu ya kisah ayat pasal 19. 7 anak Skewa. Menggunakan nama Yesus, tapi iblis melawan mereka. Ya, saya rasa saudara tahu cerita itu. Oke, lanjut dulu. Illegal position. Nah, ini tidak mudah ini. Apa itu illegal position? Oke, saya baca ya. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Maksudnya apa? Sadar atau tidak, di dalam hidup ini kita pasti akan mengikuti sesuatu atau seseorang. Apalagi zaman sosial media. Saudara punya account sosial media, ada yang follow saudara, follower. Tapi juga saudara follow orang lain, begitu kan? Ya. Itu cuma sosial media, tapi dalam hal lain, di dalam kita berkoneksi dengan dunia, Senin sampai Jumat ketemu orang, saudara mungkin ke kantor, ketemu mungkin rekan-rekan kerja saudara, banyak yang bukan orang Kristen, mereka punya background yang berbeda-beda pada saat ngobrol, mereka mengajukan atau menceritakan faham-faham yang mereka percayai atau cara hidup mereka. The moment, perhatikan, pada saat engkau setuju, berarti engkau sudah berada di bawah yang itu. Setuju dengan sistem yang itu, yang dari dunia, setuju berarti kita submit. Kita sudah sering belajar bahwa di dalam kekristenan tidak ada abu-abu tuh. Kalau nggak hitam ya putih. Kita nggak bisa sebelah kaki hitam, sebelah kaki putih. Atau kadang-kadang saya di hitam, kadang-kadang di putih. Kalau Senin sampai Jumat saya di hitam lah. Sabtu Minggu saya putih. Di gereja kelihatan wah. Tapi begitu keluar, ya gimana? Habis gimana? Saya kan kerja sekuler. Orang-orang kiri kanan, depan belakang, mereka menggunakan sistem dunia. Ya gimana Tuhan? Sorry Tuhan. Saya harus mirip sama mereka. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Begitu kita setuju, kita ada di bawah itu. Sehingga pada saat kita sedang di bawah itu, kita pakai nama Tuhan, posisi kita ilegal karena kita sedang berdiri di gelap, tapi kita berusaha pakai nama Yesus. Gak bisa. Gak bisa. It's in the Bible. Illegal position. Illegal position. Gak bisa. Clear cut. Hitam, hitam, putih, putih. Nah, ini ada hubungannya dengan yang berikut ini. Ya, berikutnya please. Nah, kata ini musuh Allah, mungkin kita gimana bisa jadi musuh? Oke, let's see. Yakobus 4 ya, banyak dari Yakobus ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan, nah ini dia. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas banget. Barang siapa hendak menjadikan diri sahabat dengan dunia, ia menjadikan musuh Allah. Ternyata tidak bisa. Tidak bisa abu-abu. Ya. Beberapa kali ada orang suka bertanya, saya begini di kantor, mungkin berjumpa orang begini atau perusahaan meminta saya melakukan begini, gimana ya seharusnya orang tersebut dia tahu bahwa itu ternyata Tuhan tidak suka atau melanggar firman Tuhan. Lalu jawabannya gimana dong? Jawabannya gampang. You know it. Engkau tahu sebetulnya. Betul kan? Tapi kalau saya ikut firman, nanti begini-begini dong. Jadi saya ikut yang itu. Kan cuma dua toh pilihannya. Ikut Tuhan kan ada resikonya. Dari zaman dulu ikut Tuhan kan ada resikonya. Begitu kita ikut firman, pasti ada resikonya. Tapi kalau kita nggak ikut yang ini, ikut yang itu, ikut dunia, kelihatannya nggak ada risikonya toh. Kelihatannya, karena Tuhan tidak terlihat. Siapa bilang nggak ada risikonya? Menjadikan diri kita musuh Allah. Ada risikonya. Segala sesuatu yang kita ambil keputusan akan selalu ada konsekuensinya.
Apakah kita ikut yang itu, apakah ikut Tuhan, akan ada konsekuensinya. Pada saat kita mau ikut Tuhan, kita mungkin bisa datang ke depan Tuhan. Oke Tuhan, saya ikut Engkau. Saya mau ikut firman-Mu. Saya tahu saya akan mengalami risiko. Mungkin katakanlah yang paling parah. Saya tidak berkata bahwa ini suatu pattern. Tidak. Mungkin katakanlah saya akan dijauhi teman-teman. Atau yang lebih buruk, saya kehilangan pekerjaan. Wait, sebentar. Titik itu, mari kita ingat. Tuhan yang kita sembah, itu siapa? Apakah dia tidak sanggup membela? Apakah dia tidak sanggup memberikan yang lebih baik? Apakah dia tidak sanggup membuka jalan yang lebih baik? Jangan lupa, kita memanggil nama Yesus. Itu siapa? Yesus itu siapa? Nabi doangkah? Guru sajakah? Apa dia pencipta segala yang terlihat? Sehingga kok kita nggak berani percaya sama dia. Ada risikonya. Jawabannya adalah you know. Jawabannya itu. Ya. Ini ayat straightforward banget. Straightforward. Bayangin ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Lanjutnya. Berikutnya please. Tradisi. Now, Markus 7 ayat 13. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat atau bahasa Inggrisnya tradition yang kamu ikuti itu dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Bayangkan saudara, firman menjadi tidak berlaku, tidak berfungsi. Maksudnya apa? Gara-gara tradisi. Tradisi, apa itu tradisi? Kita definisi dulu. Tradisi adalah sesuatu yang sudah berlangsung sekian lama, mungkin turun-temurun. Apakah di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah keluarga sekalipun, di dalam sebuah area, di dalam sebuah kota, mungkin di dalam sebuah negara. Berlangsung sekian lama turun-temurun, mungkin bisa ratusan tahun ya, yang sudah berlangsung terus. Tapi itu bukan kebenaran firman. Itu tradisi. Tradisi bisa baik, bisa buruk. Memang banyak yang buruk. Banyak kali itu bertentangan dengan firman. Pada saat kita tahu ada sebuah tradisi yang tidak sejalan dengan firman, titik itu kita harus tahu kita ikut yang mana, kita pilih yang mana. Karena kalau kita mengikuti tradisi, ini yang terjadi. Firman Tuhan tidak berlaku. Berarti apa? Kita ketemu firman Tuhan, kita mengentuk, yes janji Tuhan, ya Tuhan saya percaya janjimu ya dan amin. Engkau akan mensupply, you will supply all my needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Itu kan ada tuh Filipi 4 ayat 19. Kita aminkan itu. Kita aminkan itu. Bahwa perlindungan Tuhan sempurna. Kemanapun juga kita tidak akan mendapat celaka. Kita aminkan itu. Tapi kita ikut tradisi. Maka yang kita aminkan tidak berlaku. Bukan legalisme, bukan. It's in the Bible. Tradisi itu kuat sekali, mengikat. Dan ini sulit dirubah. Karena kita sudah berada di dalam sistem itu mungkin begitu lama. Mungkin dalam keluarga bertahun-tahun. Sehingga untuk lepas sulit sekali. Jiwa kita sudah terikat sama yang itu. Tidak mudah, sulit sekali. Tapi Alkitab sendiri mengatakan demikian. Itu bisa membuat firman tidak berlaku. Atau tidak terjadi. Gitu. Nah, sekali lagi pilihan ada pada kita. Kita pilih yang mana? Ya. Satu lagi saudara. Yang berikutnya. Tercampur. Campur aduk. Dua hal. Yakobus 3 ayat 10. Masih dari kitab Yakobus. Ini sering saudara. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Nggak bisa. Amsal 18:21 ini terkenal sekali. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini dia. Nah, tadi kita ada satu hal yang di mana ada momen tertentu pada saat kita berdoa kita harus mengucapkan sesuatu. Nanti kita akan bahas sedikit. Lidah kita dikatakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Dengan demikian lidah kita punya peluang untuk membawa kehidupan atau membawa kematian. Kita yang mengendalikan. Terserah kita. Yang keluar dari sini kontennya kalau bukan kehidupan, kematian. Cuman itu. Berarti di balik
Apa yang kita dengar masuk, itu kan hasil lidahnya orang toh. Perkataan orang. Itu pun kontennya kehidupan atau kematian. Jadi kita harus selektif apa yang masuk, kalau kematian jangan dimasukin. Tapi juga demikian harus selektif apa yang keluar. Jangan kita produksi sesuatu yang membawa kematian. Mengapa? Karena dikatakan demikian, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Pada saat kita membaca firman dan kita mengaminkan, percaya, dan kita melepaskannya, mendeklarasikannya, itu mendeklarasikan berkat. Tapi mulut yang sama kita pakai untuk mengeluarkan kutuk. Gak bisa. Itu yang namanya campur. Ya, mata air tidak bisa mengeluarkan air. Pahit, manis. Gak bisa. Nah kita mungkin berpikir, enggak, Tuhan saya gak pernah mengutuki orang. Saya tidak pernah mengutuk orang. Sekali lagi begini saudara. Perspektif kita kutuk itu bukan pada saat kita ketemu orang kita menyumpahi dia mengutuk. Bukan cuma itu. Maksudnya bukan hanya itu. Lebih luas. Pada saat saudara saudara baca koran, saudara lihat berita internet. Headline hampir selalu negatif. Gitu loh. Baca. Terus habis baca, ini mikir loh, waduh ini negatif nih. Apa yang dilakukan? Setuju? Atau apa? Atau kita lepaskan berkat? Anggap gak? Harga bensin melonjak 100%, misalkan seperti itu. Apa yang kita lakukan? Ambil handphone di-share. Saya punya teman yang hobinya share. Baik buruk pokoknya di-share. Apa aja di-share sama dia. Aduh. Orang Kristen loh. Di-share semua. Itu adalah tanda kutip kutuk. Yes, itu sesuatu yang meng-create kekhawatiran. Kita baca seperti itu, sejahtera apa khawatir? Khawatir pasti yang muncul. Khawatir itu pasti ditemani oleh ketakutan. Pasti. Udah itu satu saudara. Gitu loh. Sehingga orang yang membacanya, apakah dia mengeluarkan dari mulutnya, apakah ini lebih bahaya zaman sekarang. Ambil handphone, di-share. Itu menduplikasikan, memperkuat curse, memperkuat kutukan. Koin selalu ada dua sisi toh. Betul kan? Itu cuma satu sisi. Dan kita lupa sisi satunya. Oke, harga minyak melambung tinggi, 100%, 200%. Sisi satunya kita tidak tahu. Diperkirakan dalam 3 bulan ekonomi akan kolaps. Itu satu sisi. Sisi satunya berkata, dalam 3 bulan ekonomi akan meroket 200%. Ya. Tapi yang itu kita nggak lihat. Kita pilih yang negatif. Dan kita setuju, kita perkuat, kita share. Semakin banyak orang tahu yang buruk. Itu sama saudara. Jadi kita tidak bisa setuju dengan yang baik, setuju dengan yang buruk dalam satu waktu. Nggak bisa. Tidak bisa. Hati-hati saudara. Hati-hati. Nah sekarang gini. Saudara, saya masih pernah share ini nggak ya? Gini. Berdoa, ya prayer, declare and decree. 3 hal yang berbeda. Sepertinya di prayer camp saya pernah sharing. Berdoa. Seringkali berdoa itu kita datang tadi ya. Kita datang kepada Tuhan dan kita memohon sesuatu. Kita boleh ngomong apa aja di hadapan Tuhan. Karena dia Bapa yang baik. Mau ngomong, mau curhat, you name it. Apa aja boleh. Dia tidak akan bilang, kamu salah doang. Dia tidak akan seperti itu. Dia Bapa yang baik. Ingat, dia Bapa yang baik. Tapi pada saat kita bertumbuh dewasa, doa kita berubah. Oke ya, anggap ya. Itu berdoa, membawa permohonan. Alkitab juga berkata gitu. Ya, dengan doa dan ucapan syukur, nyatakanlah keinginan hatimu. Ada di Filipi. Ya, seperti itu. Tapi ada satu step yaitu deklarasi. Deklarasi adalah pada saat kita punya firman, kita tahu firman dan kita setuju dengan firman. Kita menyimpannya dalam hati dan kita deklarasikan. Kita lepaskan dari mulut kita. Worship team boleh kembali. Kita lepaskan dari mulut kita, mendeklarasikan firman. Makanya ini bahaya, karena kita lepaskan dengan mulutnya. Jadi begini saudara,
The best way cara berdoa adalah doa dengan firman Tuhan. Jadi kita harus tahu firman Tuhan. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa tidak sama kita mendengar khotbah saja dan kita buka Alkitab, kita mencari firman Tuhan dan kita ingat, bahkan kita hafalkan. Tidak sama. Karena dalam momen-momen tertentu ini akan keluar firman dengan sendirinya. Kalau kita ingat, ada di dalam hati kita. Mendeklarasikan firman. Berarti kita percaya dulu sama firman itu. Itu janji Tuhan. Lalu kita taruh dalam hati dan kita lepaskan dari mulut kita. Mendeklarasikannya. Declaring the word of God. Itu krusial, itu penting banget. Tapi ada satu lagi. Yaitu decree. Decree. Tahu saudara decree itu apa? Kalau saudara baca di Alkitab. Ya, di dalam kingdom system, decree hanya bisa dibuat oleh raja atau kepala negara. Decree adalah pada saat seseorang yang memiliki kuasa, dia menciptakan hukum yang harus berlaku di dalam teritori dia. Saudara yang belajar Kingdom of God, saudara harus tahu. Menciptakan hukum yang berlaku, yang harus berlaku di dalam teritori dia. Sekarang saya tanya, teritori saudara apa? Saudara di dalam keluarga. Keluarga itu adalah domainmu, teritorimu. Jadi saudara harus melepaskan hukum in the spirit realm yang akan berlaku di dalam teritorimu. Itu decree. Itu yang dilakukan seorang raja, seorang memiliki kuasa. Alkitab berkata, you've been created as kings and priests. Engkau diciptakan sebagai imam dan raja sehingga engkau punya wewenang itu. Lepaskan dekret pakai mulut. Dalam nama Yesus tidak akan ada kuasa apapun yang bukan berasal dari Tuhan masuk ke dalam rumahku. Itu dekret. Tidak akan ada sakit penyakit. Itu dekret. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kita harus lepaskan menjadi hukum yang berlaku in the realm of spirit. Yang ini jarang orang tahu. Prayer, doa, datang, mohon, membawa request, deklarasi firman Tuhan kita percaya, kita lepaskan, dan decree, menciptakan hukum yang harus berlaku. Pada saat saudara mengeluarkan decree itu, yang kelihatan maupun yang tidak terlihat mereka dengar. Itu dia. Itu nggak sama. Itu tidak sama. Gitu. Jadi betapa pentingnya ini. Betapa pentingnya. Kita harus sampai di situ, saudara. Kita harus sampai di situ. Sekali lagi, bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang dilakukan Yesus. Itu yang dilakukan Yesus. Dia selalu ngomong kan, bangkit dan berjalanlah. Melihatlah, pakai mulut tuh. Gitu. Ya, jadi ini. Jangan sampai keluar sesuatu yang negatif. Dan pada saat kita sudah mendeklarasikan sesuatu, jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Saat penantian, itu saat peperangan rohani yang paling berat. Pada saat kita sudah berdoa dan kita tutup dalam nama Yesus, amin, terus kita nunggu toh. The problem is kita nggak tahu nunggunya berapa lama. Ya sehari, kalau seminggu, kalau sebulan, kalau setahun. Kuatkah iman kita saat kita menunggu? Apa kita mulai berkreasi? Aduh, jangan-jangan mungkin Tuhan tidak berkenan, atau jangan-jangan begini dan 1001 macam jangan-jangan, dan akhirnya keluar dari mulut pernyataan yang bertentangan dengan doa kita, itu membatalkan semuanya. Padahal lagi nunggu. Firman Tuhan berkata, percayalah engkau telah menerima, maka engkau akan. Jangan dibatalin, saudara. Jangan dibatalkan. Kalau hati kita nggak karu-karuan, sesak rasanya karena tidak datang-datang jawaban, kunci mulut. Di sini mungkin bergejolak, tapi jangan keluar dari mulut kita, bahaya. Yang keluar dari sini harus firman. Yang keluar dari sini declaration. Yang keluar dari sini adalah decree. Let us pray.